Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal apa saja sih yang perlu dicek kalau motornya itu tersangka cepat karatan, cepat keropos ya. Karena banyak loh ya yang ngomong atau beranggapan bahwa oh no problem, motor saya aman kok, kalau belum dicek ya. Di sekitar kota sini nggak ada kejadian nggak ada dengar ada kejadian gitu ya. Satu, emang kalau ada kejadian dijamin serba tahu, kayak misalnya ada kasus-kasus motor rusak yang lain, apa ya banyak beritanya. Enggak, orang cuma bakal tahu banyak yang mengalami kalau masuk ke grupnya motor itu saja. Jadi selain yang ada di grup itu sama sekali buta gitu ya. Jadi orang-orang yang baru masuk grup itu ada yang pertama kali tanya gitu, ini punya saya, motor saya kok jadi rembes begini, normal atau tidak? Padahal untuk anggota di grup itu sendiri sudah lama sekali lah, sampai bosen kalau bahas soal itu. Nah tapi tetap aja kadang ada orang sesekali masuk bertanya, mengapa kok motor saya kayak gini, gimana cara mengatasinya nanti, seperti itu ya. Itu dari kasus rembes, padahal yang mengalami mestinya banyak ya, yang tidak merasakan sendiri itu sangat-sangat sedikit. Nah ini harus jadi perhatian juga ya. Kenapa kok kasus rembes ini jarang terdengar, padahal banyak orang yang mengalami. Apalagi kalau mereka itu postingnya tidak di grup khusus untuk motor itu, tapi untuk ya grup yang untuk bahas-bahas soal lain gitu ya, terus ada selentingan gitu. Nah ini ya, kita harus tanya sendiri ke mereka-mereka yang tahu, karena orang Indonesia itu bukan termasuk orang yang kalau ada masalah lapor. Biasanya yang dilapori ya keluarga dekatnya, mau suaminya, mau orang tuanya, paling banter ya teman dekat. Nggak akan proaktif cerita-cerita gini gitu ya. Jadi kita itu harus nganggep bahwa kasus yang ramai sekarang ini itu hanya sebagian kecil dari yang tampak di permukaan saja. Karena bisa jadi masih banyak orang-orang lain yang mengalami tapi nggak bilang-bilang. Lagi pula ini kan motornya tahun 2019 ya, mulai ada rangka esap. Tapi mengapa baru viral sekarang? Dan yang mengalami bukan cuma rangka esap saja, tapi juga yang lain. Tapi kok mengapa cuma sekarang? Kalau dari spesialisnya, dari bengkel-bengkel yang khusus menangani itu, banyak yang mengalami rangka patah. Ya tentu nggak cuma motor Honda saja, ada yang lain juga. Tapi kayaknya yang penyebabnya karatan kebanyakan adalah Honda ya. Itu belum termasuk bengkel yang tidak secara khusus menangani motor, misalnya ya bengkel pager, bengkel knalpot, kelas knalpot ya sorry. Jadi
yang terutama motornya Honda perlulah memeriksa rangka. Yang Yamaha juga ada, juga yang barusan diomongin dari Suzuki Address juga begitu. Sumbernya adalah karat rangka ya, karat rangka kropos. Kalau sumber utama, kalau menurut penulis, terutama dari spakbor depan gitu ya, yang spakbornya kurang panjang. Karena kurang panjang sehingga cipratan air bisa mengenai rangka. Ini bisa cepat jadi sumber karat, terutama untuk mereka yang sering lewat daerah yang jalannya basah, baik pada saat hujan atau memang jalannya selalu basah ya. Parahnya motor-motor sekarang spakbornya itu entah mengapa didesain sangat pendek. Bahkan kayak yang Vario 160 itu jelas-jelas rangka itu dibuat bakal kena cipratan air lebih banyak. Padahal penutup rangka itu bagus kalau dibuat tinggi, itu entah mengapa dibuat rendah. Sama sekali nggak ada alasan untuk dibuat rendah. Jadinya pemilik motor Honda itu, ya Honda Vario ya, sorry, akan melihat bahwa bagian sampai bagian triple clamp-nya ya, mungkin harusnya bukan triple clamp-nya, apa jenenge lenang motor matic itu, buah lali lah. Pokoknya bagian itu, bagian setang paling bawah itu yang paling sering berkarat. Tapi biasanya yang patah itu di bagian pas yang sering kena air ya, yang paling banyak kena air. Jadi di bagian rangka agak bawah, bagian rangka yang posisi tingginya itu setinggi yang kena air dari ban, dari cipratan ban. Jadi untuk mereka-mereka yang pingin konfirmasi, lihat dulu bagian belakangnya itu ya, lihat bagian sing penuh dengan lumpur biasanya kalau nggak dicegah, kalau spakbornya nggak dipakai lebih panjang. Nggak cuma dilihat secara fisik, nggak cuma dibersihkan saja, diketok-ketok ya, diketok-ketok. Soalnya kadang luar aman, belakangnya keropos kan bisa terjadi. Mungkin bisa dinilai sendiri lah suaranya logam itu gimana. Mesinnya kan ting ting tung tung tong tong teng teng gitu ya. Kalau misalnya redamannya banyak, itu perlu curiga. Kalau sampai suaranya kayak teredam gitu ya, itu perlu curiga. Karena barangkali bagiannya sudah keropos. Karena harusnya kalau logam semua itu nyaring, cukup nyaring lah, teredam sama cat, teredam sama las-lasan mungkin ya. Tapi mestinya suaranya masih cukup nyaring. Terus yang berikutnya adalah kalau mau ngecek rangka bawah. Ngecek rangka bawah ini ya memang agak susah ya. Tapi minim ya buka panel bawah lah. Kalau untuk buka panel bawah saja mestinya nggak banyak yang harus dibuka, walau motornya serumit apapun lah. Kalau untuk bawah saja biasanya cuma klem-kleman sedikit ya. Video-video cara buka bawahan atau rangka itu rasanya sudah beredar. Ya silahkan lah dicek saja videonya. Tapi yang penting itu adalah bisa lihat bagian yang depan bawah. Kalau bisa juga lihat dalamannya, karena dalamannya itu yang paling sensitif, yang paling rawan. Apalagi kalau ya bekas kena banjir gitu ya. Kalau rangka SAF katanya rangkanya itu nggak bisa mengeluarkan air.
ini fatal ini kalau air berdiam terus di dalamnya rangkanya, padahal rangkanya bagian dalamnya nggak dicat, ya berkarat tuh ya. Sama ya dengan pemeriksaan di yang rangka atas sebelumnya, diketok-ketok ya, dibedakan bunyinya bagian yang teredam ya, karena kalau sudah kena karat jadi nggak bunyi ting-ting lagi tapi tok tok gitu ya. Kalau bajanya tipis jadi bunyi tok tok. Kalau aslinya tebel sih no problem ya, tapi kalau aslinya tipis bunyi tok tok, nah itu masalah, itu kemungkinan karatnya sudah fatal. Sebelum parah diketok sekeras mungkin, ting gitu ya. Kalau nggak keropos ya utuh, kalau keropos ya hancur. Mending hancurnya waktu sudah tahu gitu kan ya. Terus kalau misalnya sudah ketemu karat gitu, diapakan? Yang pertama tentu ditentukan apakah itu sudah keropos parah atau tidak, sampai mengganggu keutuhan rangka atau tidak. Kalau misalnya masih kuat ya dibersihkan dulu dari karatnya, pakai wing porselen, pakai asam lain gitu ya, disemprotkan ke permukaannya. Katanya sih butuh 2 hari, tapi kalau wing porselen nggak sampai 2 hari kok. Mungkin cuma cukup beberapa hari, beberapa jam saja ya. Terus habis itu dibersihkan pakai air, dikeringkan. Kalau sudah kering dicat. Catnya kalau bisa cat semprot ya, jangan dikuas. Cat semprot murah di toko online 15.000 dapat. Catnya cat besi. Kalau misalnya catnya yang dikuas, penulis rekomendasikan campuri minyak lah ya, biar jadi lebih cair tapi bisa tetap melekat gitu ya. Minyaknya juga jangan banyak-banyak, mungkin cuma 5 atau 10%. Tapi baiknya sih karatnya dibersihkan. Kalau sudah gitu wes, selanjutnya langkah berikutnya spakbornya dibuat lebih panjang. Karena kalau spakbor dibiarkan pendek sering kena air, kan mending dicegah dari air kan ya. Masalahnya posisi rangka itu seringnya berada di bagian yang harus bongkar-bongkar. Sulit untuk melakukan pembersihan kalau harus dibongkar-bongkar terus kan. Jadi ya tetap berkala. Yang ngomong aman sih, ini musim kemarau. Ini masih musim kemarau. Coba cek lagi kalau sudah musim hujan gimana. Karena bisa jadi kelihatan aman karena belum pernah kena tantangan, belum pernah kena cipratan air hujan, belum pernah kena lewatan banjir gitu ya. Coba kalau sudah habis lewat banjir, beda berapa ya, semingguan gitulah, coba dilihat setelah seminggu kondisinya gimana. Kalau misalnya airnya nggak bisa keluar dari rangka, bor rangkanya, gimana caranya airnya bisa keluar? Mungkin sama pabrikan dibuat sehingga rangkanya itu nggak bisa mengeluarkan air ya, entah dengan tujuan apa ya, kita harus benahi itu. Yang rangka-rangka terutama merek punya Honda ya, lubang airnya harus ada itu. Apa mana? Ya usah, udah itu aja. Jadi walau motornya bukan motor ESAF, bahkan walau motornya bukan motor Honda, baiknya periksa juga. Apalagi kalau yang pakai istri atau anak. Apalagi kalau motornya itu sering dipakai di jalan yang basah.
sering pakai lewat comberan kayak atau di mana, harus diperiksa ya. Ya wes lah, itu aja dulu. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.